dilaksanakan padanya salat Jumat, maka disebut masjid tersebut dengan Jami' atau Masjid Jami', Masjid Jami'. Kalau masjid tersebut itu dilaksanakan salat Jumat. Kalau tidak ada salat Jumatnya, maka cukup disebut dengan masjid saja. Adapun musalla tidak sama dengan masjid. Walaupun kebanyakan musalla di negeri kita ini hakikatnya adalah masjid. Bagi kaum terpelajar, mereka yang sudah pernah mendengar dalil-dalil terkait dengan hadis-hadis yang menjelaskan keutamaan untuk salat 5 waktu di masjid atau semua keutamaan terkait dengan masjid, dan kemudian dia mengetahui tentang adanya dari penyebutan musalla, di mana Nabi SAW pernah juga melaksanakan salat di musalla. Nabi pergi ke musalla. Maka dalil-dalil yang terkait dengan itu menjelaskan adanya perbedaan antara masjid dengan musalla. Kalau masjid dianjurkan sekali status tanahnya itu wakaf. Artinya pemilik tempat tersebut harus melepaskan haknya menjadi milik kaum muslimin. Menjadi milik kaum muslimin. Tidak boleh ditarik lagi, tidak boleh. Apalagi dijual belikan. Kecuali apabila tanah yang diwakaf tersebut tidak mendatangkan kemanfaatan bagi wakif, bagi pemberi wakafnya. Jadi kalau membangun masjid, katakanlah di gunung, walaupun 1 hektar tanahnya, tidak ada yang salat di sana, ya, maka dijual, kemudian dibelikan tanah di perkotaan atau di tempat kerumunan banyak orang, ya, maka yang seperti itu dibolehkan. Adapun musalla itu bukan tanah wakaf. Artinya yang disebutkan dalil-dalil itu menunjukkan bahwa tanah itu adalah tanah yang digunakan kadang-kadang saja untuk salat, dan salatnya pun ya, itu hanya salat sunnah saja. Seperti Nabi SAW keluar menuju musalla yang dimaksudkan pada saat Nabi ingin melaksanakan salat Id. Ya, jadi bukan salat wajib. Jadi status tanahnya untuk masjid itu wakaf. Yang kedua, semua kaum muslimin diizinkan untuk salat di tempat itu. Tidak boleh ada masjid yang ditutup, dikunci. Jika sudah disebut masjid, ya, maka status kepemilikan tempat itu adalah milik kaum muslimin. Ya, siapapun kaum muslimin yang ingin sholat tempat itu, ya harus tadi, ya, diizinkan. Dan yang ketiga, memang tempat tersebut dibangun untuk dilaksanakan sholat 5 waktu, ya, sholat 5 waktu. Jadi antara wakaf, kemudian untuk apa tujuan diwakafkannya, untuk bangun masjid, ya, disebut masjid bangunan tersebut jika memang ditujukan untuk tegaknya salat 5 waktu berjamaah. Ya. Kemudian yang ketiga tadi itu, ya, siapapun kaum muslimin yang ingin salat di dalamnya harus diizinkan, ya, tanpa melihat dia kelompok mana, ya, kelompok mana, selagi disebut mereka itu masih muslim. Jadi penyebutan masjid dengan musala berbeda, ya, kita harus pahami itu. Karena yang menyebutkan perbedaan itu adalah dalil. Ya. Dan di sana ada definisi tadi, musala itu apa, masjid apa. Ya.
karena memang dalil mengisyaratkan adanya pemaknaan tadi itu ya. Dua tempat itu memang berbeda, tidak sama ya. Jadi yang ada di Indonesia ini penyebutan musola itu ya, yang dimaksudkan adalah masjid, tapi tidak jami, karena umumnya tidak dilaksanakan salat Jumat di situ ya. Seperti di sini kalau mau masjid ini belum ada jematannya maka disebut masjid ya. Tapi tidak jami kecuali kalau sudah ada pelaksanaan salat Jumatnya. Allah Tabaraka wa Ta'ala dan Rasulnya yang mulia alaihi salatu wassalam ya, ini sangat menganjurkan sekali kita untuk membangun masjid-masjid. Jadi bukan musola-musola ya, karena musola itu tempat yang digunakan untuk sholat, terutama sholat sunat kadang-kadang saja ya. Atau ketika ada kebutuhan kita untuk sholat di situ ya, seperti mama di rumah ya. Jadi ada bagian yang kita khususkan untuk tadi, untuk ruang salat, maka tempat salat tersebut disebut musola. Jadi kalau ada desain rumah tadi yang ingin masukkan ada tempat khusus, ya, jadi untuk salat di situ, maka disebut tadi tempat tersebut musola. Musola. Dianjurkan kita untuk membangun masjid, bukan membangun musola. Karena musola itu bisa di mana saja. Dan dianjurkan kita untuk bangun masjid di sini seperti hadis yang dikeluarkan ya, oleh Imam Bukhari dan Muslim, man bana lillahi masjidan, barang siapa yang membangun masjid karena Allah. Jadi yang dianjurkan bangun masjid, bukan membangun musola, bukan. Jadi bangun masjid. Dan yang dimaksudkan dengan anjuran dari Nabi SAW yang ingin menjelaskan keutamaan bangun masjid, ini yang dimaksudkan adalah masjid secara khusus ya. Yang tadi definisinya sudah disebutkan tadi. Karena masjid secara umum itu bisa tempat apa saja. Atau masjid secara umum itu maknanya adalah musola ya. Seperti sabda Nabi SAW, ju'ilat liyal ard masjidan, dijadikan untukku permukaan bumi ini sebagai masjid. Sebagai masjid. Itu makna masjid di situ adalah makan sujud, ay musola, tempat untuk sujud, maksudnya tempat untuk sholat ya. Karena pengertian hadis itu adalah semua permukaan bumi kecuali 3 tempat ya, yang kita sudah pernah bahas itu. Ada kuburan di situ, bukan masjid ya. Jadi kuburan tidak boleh dibangun masjid, tidak boleh, karena itu bukan masjid ya. Dan tidak diperbolehkan kita ya, membangun masjid atau musola itu tidak boleh. Yang kedua adalah kamar mandi ya, tempat buang hajat, maka itu tidak diperbolehkan. Walaupun Nabi SAW mengatakan semua permukaan bumi adalah masjid untukku, dijadikan masjid untukku ya, itu maknanya adalah dikecualikan tadi itu, yaitu kuburan, karena ada dalil yang mengecualikannya. Kamar mandi, tempat buang hajat, karena ada dalil yang mengecualikannya. Dan satu lagi adalah kandang unta ya, itu juga tempat yang tidak boleh kita salat di situ. Itu bukan masjid, bukan ya, bukan salat. Jadi selain 3 tempat tadi ya, itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Nabi dan juga untuk umatnya, itu sebagai tempat yang diperbolehkan kita salat di situ ya. Di pinggir jalan boleh, di hutan belantara boleh, di atas gunung boleh ya. Jadi di mana saja kecuali 3 tempat tadi. Nah itu penyebutan masjid di situ ya, itu masjid masjid secara umum, bukan secara
secara khusus. Ya, adapun penjelasan secara syara atau istilah, ya, itu adalah penjelasan secara khusus. Ya. Karena dalil-dalil itu mengisyaratkan tentang itu, ya. Jadi kalau masjid secara khusus adalah tadi, yaitu satu bidang tanah atau lahan yang dibangun di situ, satu bangunan ditujukan agar sholat 5 waktu dilaksanakan, ya, dan diizinkan kepada siapapun kaum muslim untuk sholat di tempat itu, ya. Maka itu pengertian masjid secara khusus, dan itu yang diinginkan dalam pembahasan bab ini, ya. Jadi hukum terkait dengan masjid secara khusus, bukan masjid secara umum. Kalau masjid secara umum, itulah yang dimaksudkan dengan kebanyakan kaum muslimin negeri kita dengan sebutan mushola, ya. Jadi apa tadi? Tempat yang bisa digunakan untuk sholat kapan saja, ya. Jadi masjid secara umum, ya, sebagaimana disebutkan tadi, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala untukku dan umatku seluruh permukaan bumi ini sebagai masjid. Itu maknanya masjid secara umum, dan masjid secara umum maknanya adalah mushola, ya. Sebagaimana kita kenal negeri kita mushola seperti itu, masjid secara umum. Tapi kalau masjid secara khusus, ya, maka definisinya tadi, ya, sebidang tanah yang diwakafkan dan dibangun di sana satu bangunan yang ditujukan untuk dilaksanakan salat 5 waktu di tempat tersebut, ya, dan diizinkan seluruh kaum muslimin untuk menggunakan tempat itu, ya, karena sudah menjadi milik kaum muslimin, ya, ketika diwakafkan itu, ya. Nah, ini yang dimaksudkan di dalam hadis ini, artinya ada tertib, ada anjuran dari Nabi SAW agar kita membangun masjid. Man bana lillahi masjidan, siapa yang bangun masjid, ya, yang bagi bihi wajhullah, dan tidak ada tujuannya, tidak ada niatnya kecuali untuk mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, ya, banallahu lahu baitan fil jannah, pasti Allah Subhanahu wa taala akan bangunkan, ya, satu rumah, satu istana di surga nanti. Artinya sudah ada jaminan bagi orang yang bangun masjid yang menjadi alur jannah, karena rumahnya, istananya sudah disediakan, ya, dipastikan dia sudah mendapatkan itu. Al-jaza min jinsil amal, jadi balas sesuai dengan amal perbuatan, ya. Jadi siapapun yang membangun rumah, ya, rumah yang digunakan secara khusus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, min baitin min buyutillah, baitun min buyutillah, yaitu satu rumah yang dikhususkan untuk dilaksanakan dari penyembahan peribadatan kepada Allah saja, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan juga penghargaan kepada orang tersebut, yaitu dengan disiapkan, ya, disediakan, artinya ready stock tuh, ya. Artinya sudah ada, ya, sudah ada, sebagaimana surganya juga sudah ada. Jadi siapa yang bangun masjid, ya pasti dia dapat itu, ya. Tapi syaratnya adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan untuk apa itu, nama baik, ya, bukan untuk reputasi, bukan untuk supaya viral tadi, ya kan, nama orang tersebut, ya. Karena sekarang kan banyak sekali orang-orang yang punya harta itu diekspos, ya. Ya, mudah-mudahan tujuannya adalah tadi untuk mendorong orang lain juga melakukan itu, ya. Tapi kalau niatnya sudah melenceng tadi, supaya namanya dikenal, terkenal, ya, kita tidak memastikan, ya. Jadi kalau ubah emas itu tujuannya adalah untuk tadi, ya, reputasi, bukan, ya. Kita tidak menyangka itu, ya. Mudah-mudahan yabtaghi bihi wajh Allah, ya. Ya, jadi ini satu dalil, ya, di mana Nabi SAW menginginkan agar permukaan bumi ini dipenuhi dengan masjid-masjid secara khusus, ya, bukan masjid secara umum. Masjid secara umum sudah merupakan dari bagian dari anugerah Allah terhadap Nabi atau umat ini.
Ya, jadi semua tadi bagian dari permukaan bumi masjid. Tapi yang dimasukkan dalam hadis ini adalah masjid secara khusus. Ya. Jadi siapa yang memang ditakdirkan tadi ya, memiliki kelebihan hartanya berlimpah ruah, maka hendaknya dia memenuhi apa yang dianjurkan oleh Nabi SAW karena keutamaan yang tadi yang sangat besar sekali. Ya, dipastikan dia menjadi ahlul jannah karena orang yang bangun masjid itu sudah pasti ya kan, dia akan mendapatkan aliran dari pahala kebaikan karena sebab dia bangun masjid. Ya. Karena siapapun yang tadi salat di dalam masjid tersebut, ya, orang yang bangun masjid menjadi sababnya. Ya. Jadi orang yang bangun masjid menjadi sebab tadi. Kaum muslimin bisa melaksanakan ibadah pada Allah dengan ibadah yang teragung yaitu salat di tempat dia membangun, di tempat dia mewakafkan tadi tanahnya. Ya. Jadi ya silakan dihitung ya. Jadi kalau sehari berapa orang gitu ya. Yang jelas sehari kan 5 waktu ya, salat dilaksanakan. Terus berapa banyak orang yang salat di tempat itu. Ya. Nah karena pewakaf tadi membangun masjid ini merupakan sebabnya, maka dia pun tadi berhak untuk mendapatkan sahamnya, mendapatkan bagian dari pahala yang mengalir terus selama masjid tersebut betul-betul digunakan untuk salat 5 waktu sebagaimana tujuannya tadi. Ya. Jadi kepastian tadi pembangun masjid menjadi ahlul jannah ya karena sebab itu. Karena sebab ada aliran tadi pahala. Ya. Ya. Maka hendaknya kita berlomba-lomba tadi ya. Jadi untuk bangun masjid. Seandainya memang kita ada punya kemampuan untuk tadi menghandle seorang diri ya, karena dana terbatas, maka kita bisa berkolaborasi gitu ya. Jadi kita gotong royong. Dan insya Allah semua tadi orang yang mengambil bagian ya, mungkin ada yang tadi ambil ubinnya, ambil besinya, ya, ambil gentengnya, ada yang karpetnya saja, ya kan semuanya masuk dalam bagian itu. Ya. Jadi ini luar biasa ini amal jama'i. Ya, jadi amal jama'i. Ya. Jadi semua kita ini bisa tadi ya, bersekutu di dalam amalan ini. Dan kita berhak untuk mendapatkan keutamaan tersebut. Yang penting niatnya tadi. Ya, niatnya. Dan Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang lain, sagiran atau kabiran, walau kama hasikata al-qata. Walaupun yang dibangun itu, walaupun tanah diwakafkan itu tidak luas, dan bangunan yang berdiri di lahan tersebut lebih tidak luas lagi. Kalau lahannya terbatas, sempit, kecil, maka bangunannya pun juga kecil. Ya. Dan Nabi SAW mengatakan, apakah kecil atau besar, ya, bangun masjid. Bahkan Nabi tegaskan walaupun hanya seukuran sangkar burung saja. Ya. Al-Habib Ibn Hajar Asqalani mengatakan, wa hamala aksarul ulama dzalika 'ala al-mubalaghah. Lianna al-makan alladhi tabhasu al-qatar anhu litad'u fihi bayda wa tarqutu alaihi la yakfi miqdaru lis-salat. Jadi yang dimaksud dalam sabda Nabi itu betul-betul ingin memotivasi umatnya gitu ya. Bangun masjid, bangun masjid. Bangun masjid. Ya. Bahkan dalam hadis yang lain amara Nabi bina'i masajid fid duar. Nabi menganjurkan agar kita membangun masjid di kampung-kampung. Ya. Jadi di mana saja bangun masjid. Walaupun ukurannya tadi seukuran sangkar burung. Ya, ini bahasa singkat mubalaghah. Jadi sangkar burung itu kan itu cuma cukup tadi burung naruh telurnya ya. Di seukuran tadi. Ya. Jadi untuk meletakkan telurnya, ya, kemudian merawat tadi anak-anak burung. Ya. Nggak mungkin tadi kalau kita duduk di situ aja nggak cukup. Jadi maknanya adalah jadi untuk menjelaskan ya, yang penting masjidnya, jangan melihat ukurannya. Ya. Jadi sampai seperti itu Nabi SAW mendorongnya itu. Ya. Karena apa? Karena tadi
kemanfaatannya. Ya, jadi menguntungkan. Siapa bangun masjid dia akan masuk dalam daftar Ahlul Jannah. Ya, sudah dipastikan tadi itu. Ya, rumah istana itu sudah ready stock. Ya, jadi untuk orang-orang yang tadi bangun masjid. Ya, walaupun saya katakan untuk mendapatkan rumah di surga itu tidak harus dengan membangun masjid. Ya, karena ada amal-amal lain yang keutamaannya Nabi SAW jelaskan, keutamaan itu akan dibangunkan rumah di surga. Ya, seperti yang kita sudah lewati apa? Siapa yang melaksanakan sholat qobliyah dan ba'diyah tidak kurang dari 12 rakaat. Ya, di qobliyah subuhnya 2, qobliyah zuhurnya 4, ba'diyah zuhurnya 2. Ya, itu sudah 8 ya. Ba'diyah maghrib 2 dan ba'diyah isya 2. Ya, 12 itu. Jangan kurang dari itu. Ya. Jadi si Nabi Ummu Habibah yang baru mendengar keutamaan salat rawatib qobliyah ba'diyah, itu salat yang menjadi salat wajib, ternyata keutamaannya sebesar itu, maka Ummu Habibah punya komitmen, langsung dia bangun komitmennya itu. Sejak aku mendengar Nabi SAW menjelaskan keutamaan itu, aku tidak pernah meninggalkannya. Ya, nah ini bagian dari Ahlus Siddiq, ya, orang-orang Ahlus Siddiq yang Allah Jalla wa'ala menyebutkan dalam surat An-Nisa 69. Ya, wa may yuti'illaha war rasul, barang siapa mentaati Allah dan mentaati Rasulnya, ulaika maka mereka adalah ma'al ladzina an'amna Allah alaihim, mereka nanti akan bersama dengan orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, minan nabiyyin, dari para nabi, was-siddiqin, itu ya, wasyuhada, was-salihin, ya, wa sunna ulaika rafiqa, mereka adalah sebaik-baik teman. Ya, jadi orang-orang yang disebutkan siddiqin setelah para nabi itu adalah orang yang selalu punya keyakinan, ya, pembenarannya terhadap apa yang Allah firmankan, apa yang disabdakan oleh Nabi, selalu ya kan dia benarkan dan dia meyakininya. Ya, yang dengan itu maka kemudian dia akan terpengaruh dan dia kemudian akan bersungguh-sungguh untuk melaksanakan apa yang Allah perintahkan, Nabi SAW sabdakan, ya, anjurkan. Ya, itu termasuk sendiri. Ya, jadi mereka adalah orang-orang yang kelak akan disatukan, akan dikumpulkan bersama dengan para nabi. Kalau dia nggak mencapai derajat itu maka turun, ya, satu tingkat. Ya, mereka akan bersama dengan Siddiqin. Ya, di sana ada Abu Bakar Siddiq, ya, ada Umar, ada Utsman, ada Ali, dan siapa saja tadi orang-orang yang selalu ya kan membenarkan, selalu percaya, ya, siqatu billah, percaya sama Allah, percaya sama Nabi SAW. Yang difirmankan oleh Allah pasti benar, yang disabdakan oleh pasti benar, tidak ada keraguan sedikit pun. Ya, kemudian dirinya itu terdorong tadi, tergerak. Ya, jadi untuk bersungguh-sungguh bersemangat untuk melakukan apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan. Ya, akan dijamin berdasarkan ayat itu. Bahkan para ulama mengatakan al-ma'iyyatu, ya, ma'hum, itu bersama dengan mereka itu, ya, itu bukan cuman di dunia ini saja, tapi juga nanti di alam barzakh, alam kubur, bahkan setelah itu, ya, di alam akhir nanti. Ya, jadi orang yang punya semangat seperti itu disamakan dengan tadi, ya, kita ini masuk dalam komunitasnya tadi Abu Bakar Siddiq. Kalau kita selalu membenarkan, ya, karena kalau kita mencapai derajat para nabi mungkin, ya, tapi kalau di bawah sedikit, yaitu siddiqin atau syuhada, kalau ada medan perang gitu, ya, kita ikut perang, nah itu bisa, ya. Atau kalau tidak masuk itu semua, ya, salihin yang terakhir. Jadi katakan bahwa di sana itu ada al-ma'iyah di dalam 3 tingkatan. Ya, pertama di dunia ini, ya, di dunia ini. Ya. Artinya siapa yang mentaati Allah, mentaati Nabi SAW, itu pasti dia akan dimasukkan ke dalam 4 kelompok ini, ya. Ya, pasti. Kalau yang pertama dia masuk,
turun yang kedua. Yang kedua dah masuk, turun yang ketiga. Yang ketiga dah masuk, turun yang keempat. Ya, dipastikan dengan syarat tadi ya, ketaatan kepada Allah dan Rasulnya itu. Ya. Jadi di dunia dia masuk dalam komunitas itu, nanti di alam kubur pun juga demikian. Arwahnya itu, rohnya, ya. Karena alam kubur itu nanti ada di pembahasan kita tazkirah ya. Itu pada saat roh ya, yang sudah tadi dipisahkan dari jasadnya itu, dia berkumpul. Nah, berkumpulnya di mana? Kan kalau roh orang baik kan dia dikumpulkan di Iliyin, di atas ya. Karena dia akan dibawa oleh para malaikat menuju ke atas. Dan yang pertama ya, dibuka terus sampai di atas langit ketujuh, itu Iliyin. Itu tempatnya roh orang-orang mulia. Ya. Kalau roh orang tadi kafir, munafik, ya, musyrik atau mujrim ya, muslim tapi banyak maksiatnya, ya, maka tempatnya di bawah, di sijil. Jadi nggak ketemu, ya. Itu perjalanan ruh itu ada yang menyenangkan, ada yang menyengsarakan, ya. Jadi ruh yang tadi di bawah mendaki ke atas, ada yang di bawah, ya, menurun tadi ke jurangnya, ya, menyengsarakan. Ya. Nah itu orang-orang yang tadi yang mentaati Allah dan Rasulnya itu, dia rohnya nanti akan dikumpulkan di salah satu tadi kelompok itu, ya. Tapi yang menentukan adalah yang sekarang ini, ya, di dunia. Jadi kalau kita di dunia punya komitmen, senantiasa kita setia sama Allah, sama Nabi, kita senantiasa akan taat pada Allah dan Rasulnya, pasti kita akan nanti saat kita meninggal dunia, roh kita lepas dari badan kita itu, pasti roh kita itu akan dikumpulkan bersama dengan orang yang disebutkan tadi. Kalau nggak sampai ke makam para nabi ya, kita di makam sedikit, ya. Kalau kita punya komitmen ya, apa yang Allah firmankan saya pasti benarkan, ya. Yang Nabi sampaikan pasti saya benar. Dan banyak orang-orang saleh itu yang kalau temannya yang saleh juga meninggal ya, itu umumnya mereka mendapatkan mimpi, ya. Jadi Allah hadirkan mimpi, jadi tidur ya kan, mimpi, padahal dia sudah meninggal kan, belum lama. Terus dalam mimpinya dia bertanya, apa yang Allah tadi yang perbuat kepada Allah, bagaimana memperlakukanmu? Ya, karena selama hidup kami mengenal kamu sebagai orang yang taat pada Allah, taat pada Nabi. Ya, kau dikenal sebagai orang dari ahli ilmu, ya, juga ahli taat. Ya, jawaban mereka tadi itu semuanya luar biasa. Ya, dari Abdullah bin Ambara, ya, dari Umar bin Abdul Aziz, dari Sufyan As-Sauri, ya, itu teman-temannya kalau salah satu di antara orang saleh itu meninggal itu, mereka dapat mimpi. Ya, dalam mimpinya ditanya, bagaimana Allah memperlakukan dirimu? Ya, karena selama hidupnya kau dikenal sebagai orang yang taat sama Allah, taat sama Nabi. Jawaban mereka ada yang mengatakan, kami diliputi dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan kami dipertemukan dengan Muhammad SAW. Ya. Kami berada di kelompok tadi, ya, di golongan orang yang disebutkan surah An-Nisa ayat 69 itu. Ya. Jadi semuanya tadi menjelaskan kami berada dalam surga, ya, taman-taman. Jadi itu memang bukti, walaupun mimpi itu tidak bisa jadi dalil. Tapi karena banyak orang-orang saleh, ya, itu yang nggak mungkin dia berbohong, ya, maka dibenarkan. Artinya di situ ada pertemuan antara roh orang yang masih hidup, pada saat dia tidur dia bermimpi, rohnya itu ketemu sama dengan roh orang yang sudah meninggal. Ya, ya, jadi bangun masjid, ya, bangun masjid, ya harus tadi punya uang, harus punya harta. Kalau begitu bekerja tadi ya, semangat dalam mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Niatkan